Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Listarina dari kelas 11 MPLB 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan kantor. Alat kantor sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Yang dimaksud dengan peralatan kantor adalah segala bentuk peralatan atau benda yang tidak habis pakai dan terhitung menjadi aset perusahaan, seperti komputer, laptop, mesin fotokopi, hingga perabotan kantor seperti meja, kursi, dan lemari. Di sini ada contoh peralatan kantor. Yang pertama, laptop. Laptop merupakan komputer bergerak yang memiliki ukuran relatif kecil dan ringan. Biasanya laptop disediakan oleh kantor untuk memudahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beragam pekerjaan bisa dilakukan dengan laptop, termasuk membuat laporan, mengedit video, presentasi, rapat online, dan lain-lain. Yang kedua, mouse. Mouse alias tertikus adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat. Saat ini sudah tersedia mouse dengan kabel dan mouse wireless atau nirkabel. Yang ketiga, map ordner. Map ordner yaitu tempat penyimpanan dokumen penting. Dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map tersampul tebal, kemudian dokumen dijepit rapi. Yang keempat ada perforator. Perforator atau dikenal dengan nama pembolong kertas adalah sebuah mesin pembolong kertas yang secara khusus didesain untuk melubangi kertas. Di sini ada manfaat peralatan kantor untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor, untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas kantor sebagai aset dan perlengkapan kantor. Yang kedua ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah istilah generik yang mengacu kepada semua perlengkapan yang umumnya digunakan di kantor, perusahaan, dan organisasi lainnya, mulai dari perorangan sampai pemerintah, yang bekerja pengumpulan, perbaikan, dan keluaran informasi atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan kertas kerja. Di sini ada contoh perlengkapan kantor. Yang pertama, perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Yang kedua, perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran. Yang ketiga, perlengkapan kantor berbentuk buku. Satu adalah perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan namanya, perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran adalah benda yang berbentuk lembar atau helai. Perlengkapan kantor jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map amplop. Contoh perlengkapan kantor berbentuk lembaran adalah sebagai berikut: kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, dan kertas stensil, formulir, kertas berkop, kertas buffalo, amplop, map plastik transparan. Yang kedua, di sini ada perlengkapan kantor berbentuk non-lembar. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas merupakan bentuk kantor yang sifatnya berbentuk padat. Perlengkapan kantor non-lembaran menjadi 4, yaitu alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, dan lainnya. Yang kedua, pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat.
Yang ketiga, stempel, seperti stempel perusahaan, tanggal terima agenda, bantalan stempel. Yang keempat, perlengkapan meja, seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, dan lainnya. Yang ketiga, di sini ada perlengkapan kantor berbentuk buku. Perlengkapan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku seperti berikut: buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi dan kamus, buku telepon, peta kota-kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, objek pariwisata. Baik, di sini ada manfaat perlengkapan kantor. Manfaat perlengkapan kantor adalah untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor, untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas kantor sebagai aset dan perlengkapan kantor. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.